kalau teman-teman mau terjun ke dunia perdombaan ya, yang pertama kita harus siapkan ya, bisa dibilang kita ilmunya dulu. Kita harus tahu nih. Jadi peternakan modern, peternakan milenial ya, zaman sekarang tuh udah bermanajemen penjualan, insya Allah untuk zaman sekarang, untuk zaman modern milenial seperti ini ya. Makanya banyak anak muda sekarang terjun ke dunia perlombaan karena di media sosial lebih cepat dan lebih jangkauannya luas untuk penjualan domba ini sendiri, sobat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channelnya di Kandang Pusat Domba nih, sobat ternak semuanya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat-sehat selalu ya, dan makin lancar rezekinya nih. Nah, welcome buat teman-teman yang baru bergabung di channel Pusat Domba ini. Alangkah baiknya di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis tis ya. Karena di kita juga menyediakan mensajikan ilmu-ilmu seputar perdombaan ya, sharing-sharing, diskusi seputar permasalahan di domba ini teman-teman. Nah, kali ini kita keadaan di siang hari di kandang ibu-ibu ya, kandang ibu-ibu dan anak-anaknya ini ya, tuh pada lucu-lucu banget ya. Di sini ada betina domba Garut tuh yang ujung tuh ya, sobat ternak semua tuh bertanduk. Ada dari Texelan, ada Texel putih, dan itu Texel hitamnya tuh betinanya tuh. Nah, ini anak-anaknya nih ya, ada anak-anakan kan ini kita disilangkan sama pejantan dorper nih. Ada itu yang anak-anakan yang kepalanya hitam tuh ya, yang hitam-hitam, yang hitam putih warnanya tuh, itu bapaknya pakai jantan dorper full blood ya. Jadinya F1 sobat ternak semuanya ya. Ada juga Awasi ya. Nah, ini anakan Awasi ya, sobat ternak semuanya nih. Awasi domba Timur Tengah ya, domba gurun. Itu lucu ya. Jadi disilangkan sama domba lokal kita yang berada di Indonesia ya. Untuk segmen kali ini kita akan membahas ya, barangkali ada teman-teman yang baru ya, yang penasaran di dunia perdombaan itu seperti apa ya, dan berkeinginan terjun juga ke bisnis ternak ini atau aktivitas beternak ya, beternak. Jadi sampingan bisa, boleh gitu ya, apalagi dipakai usaha utama, penghasilan utama bisa teman-teman ya, asalkan kita semangat dan rajin, dan intinya konsisten dan manajemennya yang baik dan tertata. Insya Allah kita bisa sukses melalui jalur dunia peternakan ya, khususnya di domba ya, sobat ternak semua. Nah, kali ini kita akan membahas, sharingkan ilmu sedikit mengenai tips sukses beternak domba ya. Nah, tips sukses beternak domba dengan modal minim ya, bisa dari modal minim ya. Nah, ini buat teman-teman pemula yang mau terjun ke dunia perdombaan, bolehlah dimulaikan dengan modal minim, atau jangan banyak-banyak dulu ya, kisaran satu paket breeding saja ya, misalkan satu jantan dulu, satu jantan betina 2 bisa ya, dimulai dari sana ya, asalkan kita kuncinya harus sabar dan telaten. Jadi buat teman-teman juga yang dananya udah banyak ya, pengen langsung banyak nih, misalkan mau langsung gede, langsung ratusan ekor. Nah, jadi kalau kita sarankan mah jangan terlalu banyak dulu, jadi sedikit-sedikit dulu dah ya, jangan langsung pengen banyak. Jadi kenapa kita sarankan sedikit dulu? Kita ya mungkin yang pertama kita harus tahu ini perawatan domba tuh seperti apa, karakteristik domba seperti apa yang dia mau, apa yang tidak suka ya. Jadi intinya mah kita sarankan sedikit dulu, jangan langsung banyak. Kita gak bisa ujuk-ujuk bisa, kecuali kita punya ABK atau yang ahli di ternak ya, kita jadikan ketua di kandang, itu bisa langsung banyak. Jadi udah ada yang suhunya lah ya, udah paham dunia peternakan, bisa langsung banyak. Tapi kalau kita sendiri nih ya, yang baru mulai mau beternak ya, dengan modal minim bisa teman-teman ya. Jadi jangan terlalu banyak dulu. Mungkin ini tips yang pertama ini ya,
Ya sebelum lanjut ke tipsnya teman-teman ya, kita bahas dulu nih ya seputar peternakan domba di Indonesia tuh seperti apa ya. Beternak domba ya termasuk ya bisa dibilang jarang ditemui ya. Kebanyakan kan di Indonesia tuh yang dominan pecinta dagingnya tuh rakyat Indonesia tuh ke daging unggas ya, daging ayam gitu ya, free chicken, ayam geprek geprek chicken gitu ya. Kalau geprek daging domba belum ada ya, fresh domba, fresh sheep gitu ya, belum ada ya teman-teman. Makanya insya Allah berpotensi banget ya teman-teman ya. Jadi di berbagai daerah masih jarang peternak-peternak domba ya. Paling ada juga di desa-desa, di pelosok perdesaan, di pegunungan yang memang di daerahnya tuh berlimpah banget yaitu pakan itu rumputnya tuh. Nah, jadi beranggapan seperti itu. Tapi sekarang zaman sekarang tuh udah milenial, udah modern teman-teman ya. Beternak domba juga udah pernah kita banyak temui di pinggir-pinggir kota ya, di area penduduk, di pinggir-pinggir jalan udah ada teman-teman ya di berbagai daerah Indonesia. Itu kenapa seperti itu? Karena kemajuan jalan, kemajuan modern ya. Apalagi sekarang udah zamannya internet, zamannya sosial media ya. Kalau dulu mah kan penjualan tuh kalau beternak domba tuh ya seadanya, hitung-hitung tabungan ya. Jadi seperti itu sobat ternak semuanya. Sekarang udah merajalela ke generasi-generasi muda ya, mudi-mudi udah terjun ke dunia peternakan domba. Karena kenapa? Karena berpotensi banget ya dunia peternakan ini. Karena di Indonesia masih jarang ya populasi penyuplai daging, sedangkan rakyat Indonesia banyak, permintaan daging kurang mencukupi karena peternak di Indonesia sendiri belum banyak teman-teman. Makanya ada berita juga di berita-berita Indonesia mengimpor lagi sapi-sapi dari luar ya. Gimana ini impor-impor di sapi? Karena ya kurang daging teh ya, karena kurang suplai pedaging teman-teman ya. Jadi dominan di Indonesia juga sukanya tuh ke daging sapi ya, jarang di domba juga. Jarang enggak 100% ke daging domba, kebanyakan ke unggas ya, karena unggas kan harganya ekonomis, murah, terjangkau ya. Bila lain seperti ini untuk pemasarannya juga bisa dibilang kalau umumnya di Rayagung saja, di Idul Adha, di Ekahan ya, Rayagung saja gitu sobat ternak semuanya. Tapi insya Allah berpotensi karena peluang-peluang masih terbuka dan masih jarang ada ya. Olah-olahan daging domba juga belum banyak sobat ternak semuanya ya. Masih ada 1-2 ya, cuman nggak terlalu umum seperti olahan daging sapi, olahan daging ayam ya. Karena berpotensi insya Allah teman-teman ya kalau terjun ke dunia peternakan domba ini ya. Jadi seperti itu sobat ternak semuanya ya. Kita langsung masuk ke tema utama kita sobat semuanya ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau terjun ke dunia perdombaan ya, yang pertama kita harus siapkan ya, bisa dibilang kita ilmunya dulu sobat ternak semuanya. Ilmunya dulu kita harus punya, udah paham pengurusan perawatan, manajemennya seperti apa. Kalau kita udah kuasai, insya Allah ya teman-teman. Karena ya itu ya ada beberapa hal ternyata dari mulai insya Allah ya sukses sobat ternak semuanya ya. Kalau kita udah menguasai ilmu-ilmu ya, karena kita udah zamannya modern, gampang kita mau cari ilmu tinggal di klik aja di Google ya, di YouTube banyak tutorial. Kalau misalkan mau offline ya bisa. Jadi kalau offline tuh ada kelebihannya tersendiri sobat ternak semuanya. Kita berkunjung ke suatu tempat peternakan, ke suhunya yang udah tahu, udah ahlinya, kita tanya-tanya ilmunya seperti apa. Dan insya Allah kalau kita offline ya, antara 4 mata ya sama ahlinya, insya Allah kita juga berpotensi nantinya berkepanjangan kita. Nah setelah itu teman-teman ya, kita masuk ke segmen ke manajemennya, manajemen kandang seperti apa kita harus tahu nih. Jadi peternakan modern, peternakan milenial ya zaman sekarang tuh udah
bermanajemen dan pengeluarannya, pemasukannya tuh seperti apa ya, asalkan ya kita tujuannya beternak kan pengen untung gitu ya sobat ternak semua. Pengen untung tuh seperti apa, kita harus punya manajemennya yang konsisten, yang mantap gitu ya sobat ternak semuanya nih ya. Seperti kita pengeluaran nih, pengeluaran dari pakan kita sekian berapa, per bulan berapa, dari perawatan, dari opsional kandang seperti apa, dari renovasi, kebutuhan dombanya, dari obat-obatan, kita pengeluaran berapa nih per bulan. Nah, jadi kita udah tahu, kalau kita udah tahu nih manajemen modal pengeluaran kita berapa, insya Allah untuk penjualan, untuk pemasaran kita lebih tahu ini kita netepin harga berapa nih. Insya Allah masuk ke harga pasaran. Dan insya Allah kalau kita harganya udah pasaran, udah ekonomis, mantap, sesuai dengan kualitas dombanya, kita kalau nawarin ke pembeli juga bangga ya, kita udah punya domba segini, bangga kita punya harga, kita punya kualitas, kita kasihkan yang berkualitas gitu ya sobat ternak semuanya gitu. Jadi untuk peternak ini nggak harus orang tua ya, sekarang udah ada muda-muda, ada generasi muda yang muncul di dunia peternakan sobat ternak semuanya ya. Kita juga ini, saya sendiri yang ngobrol tuh usia saya masih muda semuanya. Jadi dimulai dari hobi ya ke dunia perdombaan gitu. Ada juga kita pernah lihat di YouTube di teman-teman peternak. Nah, untuk selanjutnya manajemennya teman-teman, manajemen pendataan antara kita pengeluaran di ternak ini. Pertama kita dari mulai modal pertama pengeluaran kita berapa, dari pakan, dari obat-obatan, kebutuhan yang lainnya, kita pengeluaran berapa. Nah, kalau kita udah bermanajemen pengeluaran kita per bulan atau per minggu tuh berapa, kita kalkulasikan sampai hari panennya, hari penjualannya. Jadi kita nantinya bisa ngelihat ini ya, kita cocoknya ini di harga berapa nih jual. Nah, jadi seperti itu sobat ternak semuanya. Jadi kalau kita udah bermanajemen, insya Allah untuk beternak sukses kita ketemu ya, sampai di beternak sukses tersebut teman-teman ya. Kesalahan kita konsisten dari manajemennya dengan tertata rapi sobat ternak semuanya, insya Allah ketemu ke suksesan di dunia peternakan sobat semuanya. Karena kita usulkan juga ini bukan berdasarkan kita aja gitu ya, berdasarkan para peternak yang lain, suhu yang lebih udah lama di dunia peternakan domba, mereka juga seperti itu sobat ternak semuanya ya. Nah, kalau untuk pemasarannya gimana Mas ya, kita kan beternak kita udah tahu pemasarannya seperti apa, pemasarannya cukup susah juga. Nah, jadi untuk pemasaran ada dua teman-teman untuk sekarang ya. Kalau dulu mungkin satu ya, hanya offline saja, pasar ke pasar, pintu ke pintu kandang ya, kita berkunjung ke kandang, kita ditawarkan mau gak ini dombanya, mau gak daging dombanya nih ya. Nah, kalau kita sekarang ya udah zaman modern, zaman media sosial ya, kita udah sekarang udah main di Facebook, Instagram, banyak ya, di TikTok apalagi udah ada live domba gitu ya. Jadi domba tuh live sambil jualan kayak seperti ini gitu sobat ternak semuanya. Jadi untuk penjualan insya Allah untuk zaman sekarang, untuk zaman modern milenial seperti ini ya, makanya banyak anak muda sekarang terjun ke dunia perlombaan karena di media sosial lebih cepat dan lebih jangkauannya luas untuk penjualan domba ini sendiri sobat semuanya. Nah, jadi jangan pusing-pusing, jangan takut untuk penjualnya kayak gimana ya. Kalau penerimaan domba pasti ada teman-teman ya, yang nampak para pengepul, para bandar domba, insya Allah mereka menerima domba-dombanya sobat semuanya ya. Jadi seperti itu, jangan takut untuk penjualnya seperti apa ya. Kita pokoknya terjun dulu ke dunia peternakan. Catatan jangan langsung banyak, kita mulai aja satu paket breeding, 1 jantan, 3 betina, 2 betina ataupun 5 betina ataupun lebih ya sobat ternak semuanya. Jadi jangan langsung populasi besar. Nah, jadi seperti itu sobat semuanya. Dan untuk kali ini
video kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Kita udah terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya nonton video kita ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Dan buat para susu yang nonton nih di kita ini ya, boleh di komen ya. Salam kita dari Tasikmalaya. Mudah-mudahan sehat selalu teman-teman sobat ternak semuanya. Dan buat teman-teman pemula nih yang mau terjun ke dunia peternakan, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan dilancarkanlah tujuannya. Sangat mulia banget karena teman-temannya, karena di dunia domba ini hewan, salah satu hewan yang dipakai ritual ibadah ya, pakai kurban, pakai akikah, pakai apa lagi tuh, pakai Idul Adha ya, seperti semuanya tuh ya. Jadi insya Allah berkah, kita nyediain hewan-hewan kurban untuk ibadah, insya Allah berkah juga, karena insya Allah teman-teman di dalamnya banyak keberkahan. Dan pokoknya mah salam ternak, salam arit, jaya terus peternakan Indonesia. Teman-teman kalau mau cari bibit-bibitan di kita insya Allah ready, tinggal hubungi admin sekarang juga, dan di komen juga bila ada pertanyaan dan kurang paham. Terima kasih, sampai bertemu di esok hari. Terima kasih, salam ternak, salam arit, jaya terus peternakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.